Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Hari Suryaningrum. Yang kali ini kita akan membahas tentang akuntansi keuangan lanjutan, yaitu materinya Accounting for Derivatives and Hedging Activities atau akuntansi untuk derivatif dan aktivitas hedging. Pertama-tama, sebelum kita masuk pada contoh-contohnya, kita lihat di sini yang digunakan, standar akuntansi yang digunakan dalam transaksi hedging ini adalah PSAK 55 ya, dimana PSAK 55 ini sudah diganti atau sebenarnya sudah ada penggantinya, tapi penggantinya adalah PSAK 71 yang efektifnya adalah tahun 2020, yaitu tahun ini. Rencananya sendiri dimulai Januari 2020 ya, dimana PSAK 71 ini merupakan cut dari IFRS 9 ya, tentang lindung nilai atau hedging. Nah, karena PSAK 71 sendiri belum muncul, maka di sini masih menggunakan PSAK 55. Sebetulnya ada dua yang melakukan tentang transaksi lindung nilai, yaitu PSAK 50 dan PSAK 55. Namun yang lebih mendalam untuk membahas aktivitas dan akuntansi lindung nilai itu sendiri ada di PSAK 55 ya. Jadi akuntansi lindung nilai itu mengakui adanya pengaruh saling hapus. Ini jangan lupa bahwa konsep utama di lindung nilai adalah adanya pengaruh saling hapus pada laba rugi atas perubahan nilai wajar dari instrumen lindung nilai dan item yang dilindungi nilainya. Jadi ada dua hal yang harus ada dalam sebuah lindung nilai, yaitu yang pertama apa yang ingin dilindungi atau item apa yang ingin dilindungi, dan yang kedua adalah instrumen yang dilindungi. Nah, ada tiga hubungan lindung nilai. Yang pertama adalah lindung nilai atas nilai wajar. Nah, apa itu lindung nilai atas nilai wajar? Lindung nilai atas nilai wajar itu lebih tepatnya adalah melindungi nilai terhadap eksposur perubahan nilai wajar atas aset ya, atau liabilitas yang telah diakui. Jadi pertama, lindung nilai wajar itu ada terjadi kalau ada aset atau liabilitas yang telah diakui. Kemudian komitmen pasti yang belum diakui, tapi dia komitmennya sudah pasti, atau bagian yang telah diidentifikasi dari aset, liabilitas atau komitmen. Jadi pada intinya lindung nilai wajar itu adalah melindungi sebuah nilai wajar yang sudah ada, yang sudah dikomitmenkan dan yang akan terjadi ya. Yang merupakan identifikasi dari bagian aset, liabilitas atau komitmen itu tadi. Yang kemudian jika lindung nilai tersebut dilakukan, itu risiko tertentu itu mempengaruhi laporan laba rugi. Ya, yang kedua adalah lindung nilai atas arus kas, di mana sesuai dengan namanya arus kas, maka lindung nilai ini adalah melindungi terhadap eksposur variabilitas arus kas yang pertama kali adalah dapat diatribusikan pada risiko tertentu yang terkait dengan aset, liabilitas yang telah diakui, misalnya tentang pembayaran bunga di masa depan atau suku bunga yang bersifat variabel, atau yang dapat diatribusikan pada risiko tertentu yang terkait dengan perakiraan transaksi yang kemungkinan besar terjadi. Jadi transaksi yang belum diakui tetapi kemungkinan besar terjadi, dan eksposur tadi itu mempengaruhi laba rugi. Yang ketiga adalah lindung nilai atas investasi neto ya. Lindung nilai ini tidak akan kita bahas di sekarang, nanti pada saat untuk lindung nilai tentang investasi luar negeri itu ada di bab-bab berikutnya ya. Nah, apa itu menurut PSAK 45, apa itu kualifikasi dari sebuah lindung nilai? Yang pertama adalah ada 5 ya kualifikasinya. Jika seluruh kondisi ini terpenuhi kualifikasinya. Yang pertama adalah pada saat dimulainya lindung nilai itu ada penetapan dan pendokumentasian formal.
terhadap lindung nilai, tujuan manajemen risikonya yang terkait dengan strategi pelaksanaan lindung nilai ya. Yang kedua adalah lindung nilai ini diharapkan akan sangat efektif. Jadi lindungnya yang dilakukan harus sifatnya efektif. Efektif artinya apa? Ada terjadi saling hapus terhadap perubahan nilai wajar atau perubahan arus kas yang dapat diatribusikan pada risiko yang dilindungi nilainya dan konsisten dengan strategi manajemen risiko. Jadi kalau yang pertama ada dokumentasi dan tujuan strategis dari manajemen risiko, maka di sini strategi tujuan tadi harus sifatnya efektif. Efektif di mana terjadi saling hapus. Sedangkan kualifikasi ketiga yaitu untuk lindung nilai arus kas itu sendiri harus bersifat kemungkinan besar terjadi. Dan perubahannya terhadap arus kas itu mampu mempengaruhi laporan laba rugi. Sedangkan kualifikasi keempat adalah efektivitas dari sebuah lindung nilai itu dapat diukur secara handal ya. Jadi nilai wajar atau cost dari item yang dilindungi nilainya itu dapat diatribusikan dengan risiko yang dilindungi nilainya, serta nilai wajar lindung nilai tersebut dapat diakui secara andal. Nah, pengakuannya secara andal itu nanti kita bahas di contoh-contohnya ya. Kemudian yang kelima, lindung nilai itu harus bersifat berkesinambungan dan ditentukan bahwa efektivitasnya sangat tinggi. Jadi sepanjang lindung nilai tadi ternyata pada di tengah jalan tidak terjadi efektivitas yang tinggi, maka tidak bisa lagi diakui sebagai aktivitas lindung nilai. Nah, apa itu lindung nilai untuk nilai wajar? Lindung nilai wajar itu harus dicatat sebagai keuntungan atau kerugian yang berasal dari pengukuran kembali instrumen lindung nilai pada nilai wajar ya. Yang dalam ini adalah lindung nilainya bersifat lindung nilai derivatif atau lindung nilai yang non derivatif, khususnya untuk pengaruh perubahan kurs valuta asing, dan pengakuan laba ruginya itu diakui pada laba rugi atau pada periode terjadinya risiko tersebut. Yang kedua, keuntungan atau kerugian atas item yang dilindungi nilainya itu dapat diatribusikan pada risiko yang dilindungi nilai dengan menyesuaikan nilai tercatat dari item yang dilindungi tadi. Jadi di sini yang pertama adalah ada instrumen yang lindung nilainya, yang kedua adalah ada item yang dilindungi nilainya. Yang kedua-duanya itu pengaruhnya dapat diakui dalam laba rugi. Itu adalah lindung nilai atas nilai wajar. Sementara lindung nilai atas arus kas itu dicatat sebagai bagian atau keuntungan dari keuntungan atau kerugian atas instrumen lindung nilai yang ditetapkan lindung nilainya efektif dan diakui dalam pendapatan komprehensif lain ya. Nah, jika kemudian bagian yang tadinya efektif menjadi tidak efektif, yang semula diakui sebagai pendapatan komprehensif lain itu harus diakui sebagai laba rugi ya. Nah, jika sudah tidak memenuhi lindung nilai arus kas yang dimana tadi adalah diakui sebagai komponen pendapatan komprehensif lain atau other comprehensive income, singkatan OCI ya, other comprehensive income. Maka harus, jika tidak memenuhi lagi sebagai lindung nilai arus kas, maka harus melakukan reklasifikasi dari pendapatan komprehensif lain menjadi laba rugi sesuai dengan penyesuaian reklasifikasinya. Nah, entitas memindahkan keuntungan atau kerugian sebelumnya diakui pada komprehensif lain dan memasukkan untung rugi tersebut sebagai biaya perolehan awal. Jadi ada dua. Pertama, OCI berubah menjadi unsur dalam laba rugi. Yang kedua, bukan menjadi unsur dalam rugi tetapi dicatat sebagai perolehan awal ya. Nilai awal sebagai nilai yang tercatat dari aset atau liabilitas. Jadi yang pertama sebagai OCI berubah menjadi laba rugi, atau OCI berubah menjadi aset atau liabilitas
dengan nilai awal reklasifikasi dari OC tersebut. Nah, itu adalah yang diatur dalam PSAK. Untuk lebih jelasnya silahkan dibaca PSAK 55. Nah, mari kita masuk pada akuntansi untuk hedging ya. Nah, istilah hedging, akuntansi hedging itu adalah merefer atau menunjukkan pada akuntansi yang berusaha untuk mencatat perubahan nilai dari item yang dihedgingkan, hedge item, dan instrumen dari hedging itu sendiri pada periode yang sama. Jadi perubahannya, instrumennya, dan itemnya. Nah, sebuah lindung nilai dikatakan efektif, highly effective hedge ini jika secara kritis hal-hal yang dihedgingkan dan item yang melindunginya itu match ya, sangat match, itu sangat tepat satu sama lain. Contohnya di sini adalah dalam kasus, masih ingat tutorial saya sebelumnya yaitu tentang valuta asing. Kasusnya adalah kasus perusahaan GRE, yang perusahaan tadi itu menambang tembaga ya. Nah, di sini kalau itu adalah kontrak forward, kita lihat di sini antara hedge item dan hedging instrumennya itu benar-benar tepat ya, saling melindungi satu sama lain, dimana jumlahnya sama-sama 2 juta pound. Kemudian yang dilindungi adalah tembaga ya. Jadi saling melindungi antara kejadian item yang memiliki risiko dari sebuah perusahaan GRE dengan kontrak yang dilakukan untuk melindungi risiko tadi. Itu disebut sebagai lindung nilai yang sangat efektif, highly effective hedge. Nah, ini instrumen derivatif dan hedging yang akan kita bahas kali ini itu nanti terdiri dari 3, sama ya seperti tadi, seperti di PSAK 55. Yang pertama adalah akuntansi untuk lindung nilai wajar, atas nilai wajar, dimana lindung nilai atas nilai wajar ini melindungi posisi aset atau liabilitas serta posisi komitmen pembelian atau penjualan, dan yang karena namanya nilai wajar maka akan dinilai berdasarkan nilai wajar pada akhir periode, sehingga kalau terjadi adanya gain atau loss, untung atau rugi, itu akan direfleksikan dalam laba rugi atau earning. Sedangkan untuk akuntansi untuk hedging lindung nilai atas arus kas, itu seperti namanya tadi adalah melindungi variabilitas dari arus kas yang diharapkan di masa depan, di mana variabilitas ini diasosiasikan dengan risiko yang akan dihadapi oleh perusahaan. Nah, lindung nilainya juga akan dinilai nilai wajar pada akhir periode sebagai aset atau liabilitas, dan karena sifatnya tadi adalah masih melindungi nilai sesuatu yang diharapkan terjadi di masa depan, maka untung atau ruginya itu harus ditangguhkan atau di-deferred dan diakui dalam komponen AOCI ya, Accumulated of Other Comprehensive Income, di mana AOCI ini adalah bagian dari ekuitas pemegang saham sampai akhirnya transaksi yang diperkirakan tadi akan mempengaruhi laba rugi. Jadi pada akhirnya ketika untung rugi tadi ditangguhkan, untung rugi tadi akan diakui ketika transaksi tadi akhirnya terjadi. Dan yang ketiga adalah lindung nilai untuk investasi neto terhadap perusahaan di luar negeri, yang akan dibahas nanti di bab berikutnya dari akuntansi keuangan lanjutan ini. Nah, mari kita lihat contoh yang sudah kita pelajari kemarin pada saat tutorial saya tentang valuta asing ya, atau foreign currency.
Nah, kasusnya adalah di perusahaan GRE, di mana GRE di sini itu melakukan lindung nilai atas transaksi atau kemungkinan dia untuk menambang tembaga dengan harga, di mana sekarang risiko fluktuasi harga itu dipindahkan kepada bro, di mana bro ini adalah spekulator. Nah, dampaknya secara ekonomis akan tampak seperti ini. Jadi ini adalah spekulator bro ya, yang kalau yang dalam kasus ini itu jika perusahaan menetapkan adanya nilai forwardnya per poundnya adalah 2,2, sehingga apapun yang terjadi maka GRE akan memperoleh pendapatan berasal dari BEP-nya adalah 2, ini BEP-nya 2, tidak ada gain atau loss, maka dia akan memperoleh laba berdasarkan dari 0,2-nya ya. 0,2-nya adalah laba. Nah, kalau jumlah pound yang dilindungi nilai tadi adalah 2 juta pound, jadi ini adalah 0,2 dikalikan 2 juta pound, 2 juta pound ya, jumlahnya adalah 400.000. Jadi secara ekonomik GRE dengan melakukan transaksi lindung nilai forward dengan bro itu akan memperoleh laba 400.000. Nah, seandainya kemudian di pasar ternyata nilai pasar dari tembaganya adalah 2,4, maka GRE itu akan menjual dengan 2,4, di mana yang 0,2-nya yaitu 400.000-nya itu harus diserahkan kepada bro, karena bro itu yang akan memperoleh kelebihan dari nilai yang sudah ditetapkan yaitu 2,2. Selisihnya di sini adalah 0,2, ini menjadi hak bro. Tetapi kalau ternyata harga di pasar itu turun sebesar 1,8 ya, turun sebesar 1,8, maka bro itu harus menyerahkan, membayar kepada GRE sejumlah 800.000, sehingga apapun yang terjadi GRE akan memperoleh laba tetap sebesar 400.000. Ini yang dimaksud dengan, kita lihat di sini bahwa menunjukkan bahwa forward, jadi untung rugi forwardnya itu bergerak berlawanan arahnya dengan untung atau rugi jika tidak dilakukan hedging. Jadi di sini, kalau di sini ada laba 800, maka ada penyerahan pihak GRE itu harus membayar sebesar 400, sehingga ada di sini plus dan yang sebelah di sini menjadi minus. Atau kebalikannya, kalau di sini minus maka di sini jadinya plus. Jadi bergeraknya berlawanan. Inilah yang disebut sebagai effectively eliminate ya, secara efektif mengeliminasi pendapatan karena adanya risiko harga pada beberapa apapun level harga yang terjadi. Nah, ini disebut sebagai completely effective hedge. Jadi hedging yang secara efektif sangat efektif ya. Jadi perhatikan di sini bahwa berapapun revenue point-nya, jadi berapapun tingkat harganya, maka income yang diperoleh oleh GRE adalah tetap sebesar 400.000. Nah, selanjutnya kontrak tadi GRE itu termasuk sebagai kontrak yang sifatnya adalah hedging untuk arus kas ya. Nah, di sini sudah saya jelaskan sebelumnya tadi bahwa GRE itu akan memproduksi dan menjual tembaga dalam jangka waktu 1 tahun ke depan, dimana biayanya adalah 2 juta untuk menghasilkan 2 juta pound produksi, membutuhkan biaya produksi sebesar 4 juta. Dan GRE membuat kontrak forward dengan bro
di mana kontrak tadi itu mengunci ya nilai harga jual tembaga per ponnya adalah sebesar 2,2 harga jualnya. Nah, GRE akan menjual nantinya tembaga tersebut di pasar dengan harga yang terjadi di pasar dan akan menerima atau membayar perbedaan harga jika harga pasarnya di atas atau di bawah 2,2. Tetapi GRE sendiri sudah mengunci dengan kontrak forward ini, yaitu harga jual dari tembaga adalah sebesar 2,2. Nah, karena tadi sudah dikatakan yang dikontrakkan adalah tembaga, item yang dilindungi adalah tembaga, harga jual tembaga, dan itu sudah dikontrakkan dengan nilai, jumlah, dan kondisi yang sama dengan pihak bro, maka dikatakan kontrak tadi adalah kontrak hedging yang sangat efektif. Nah, ini penandatangan kontrak sendiri dilakukan pada 1 Oktober 2016, di mana kontrak ini akan diselesaikan atau diselesaikan dalam jangka waktu 1 tahun pada 30 September 2017. GRE di sini GRE menyiapkan laporan keuangannya secara kuartalan dan diasumsikan bahwa pada saat penandatanganan itu harga pasar dari tembaga adalah 2,2. Dengan demikian, pada tanggal terjadinya penandatanganan kontrak itu tidak dilakukan jurnal atau transaksi ya. Karena tidak ada perubahan nilai, di mana yang dikontrakkan adalah 2,2, harga pasarnya 2,2, sehingga nilai kontraknya itu adalah nilai wajar dari kontrak adalah 0, tidak ada perbedaan. Nah, kemudian pada 31 Desember perusahaan itu harus mencatat, the company would need to record, jadi harus mencatat berapa nilai estimasi kontrak tersebut, yaitu 31 Desember 2016. Nah, dalam hal ini GRE itu melaksanakan atau membuat kontrak hedge yang bersifat kontrak hedging arus kas ya. Kenapa? Karena di sini cirinya adalah GRE itu berusaha untuk mengendalikan dampak dari fluktuasi harga yang akan berpengaruh terhadap arus kas di masa yang akan datang dan akan berpengaruh terhadap penjualan. Nah, sedangkan untuk menentukan nilai wajar estimated value dari kontrak, nilai wajarnya ini rumusnya ya. Jadi rumus ini itu adalah nilai wajar itu dihitung berdasarkan jumlah nosional. Nosional itu adalah jumlah yang dikontrakkan. Dalam hal ini adalah sebesar 2,2 nilainya, nilai kontraknya. Ini kurs forwardnya. Untuk nilai wajar itu kurs forward saat ini dikurangi dengan kurs forward menurut kontrak dibagi dengan 1 ditambah R pangkat T ya. R-nya adalah tarif suku bunga diskonto, sedangkan T-nya adalah periode sampai dengan kontrak berakhir. Nah, kita lihat nanti penerapan dari rumus ini. Di sini tanggal 1 Oktober pada saat ditandatangani kontrak itu tidak ada jurnal ya, tidak ada pencatatan. Tapi pada tanggal 31 Desember diasumsikan adalah harga pasar adalah sebesar 2,3. Berarti harga pasarnya itu lebih besar daripada harga yang dikontrakkan, yaitu sebesar 2,2. Nah, jika harga pasar ini akan tetap sama nanti nilainya, maka GRE itu harus membayar pada bro selisih dari harga tadi. Karena kan perjanjiannya GRE akan menjual ke pasar dengan 2,3, tetapi perjanjian dengan bro-nya dia dengan 2,2,
sehingga yang sebesar 0,1 itu harus dibayarkan kepada bro, yaitu sebesar 200.000 dari 2 juta tembaga yang dikontrakkan atau dilakukan lindung nilai. Dimana di sini kontrak tadi itu akan berakhir dalam jangka waktu 9 bulan. Kenapa 9 bulan? Karena kan tadi berakhirnya adalah September 2017. Jadi Desember sampai September, dari akhir Desember sampai September itu masih 9 bulan. Nah, dengan demikian jika di sini dikatakan discount rate atau tingkat suku bunga diskontonya adalah 1% per bulan, maka estimasi nilai wajarnya adalah 200 dibagi dengan 1,01 pangkat 9. Kalau kita lihat rumus tadi, itu kan dihitung dari nilai kontraknya, yaitu sebesar 2 juta pound tembaga dikalikan dengan 2,3 dikurangi 2,2 dibagi dengan 1 ditambah 0,1 untuk suku bunga, pangkatnya adalah 9, atau sama dengan nilai wajarnya adalah 200.000 dibagi dengan 1,01 pangkat 9 ya. Hasilnya adalah ini 182.868. Dengan demikian pada tanggal 31 Desember maka nilai kontraknya itu akan menimbulkan kontrak yang utang kontrak di sini ya, kontrak yang di posisi kredit atau timbul adanya hutang kontrak. Kenapa timbul ada hutang kontrak? Karena bro itu nantinya kalau harga tetap sama yaitu sebesar 2,3, maka Gray itu wajib membayar kepada bro, pay to bro, sehingga kalau dia harus membayar pada bro, maka dia punya utang pada bro sebesar utang karena adanya kontrak forward sebesar 182 yang nilai wajarnya 182.868. Ingat, karena transaksi ini masih belum terjadi, maka diakui sebagai OCI, perubahan dari nilai wajar kontrak. Kemudian pada tanggal 31 Maret 2017, karena tadi si GR itu membuat laporannya adalah kuartalan, maka setiap 3 bulan dia membuat laporan. Di sini 31 Maret 2017 diasumsikan adalah harga dari pasar dari tembaga tadi sekarang adalah 2,15. Nah, dengan harga 2,15 berarti terjadi bukan lagi sekarang GRI harus membayar pada bro, tetapi GRI akan menerima dari bro selisih harga tadi, yaitu sebesar 100.000. Dihitung dari 0,05 dikalikan 2 juta untuk masa 6 bulan ke depan. 6 bulan itu berasal dari Maret sampai September. Jadi dari masa akan sampai berakhirnya kontrak ya. Sehingga estimasi nilai wajar dari kontrak forward itu dihitung dari 100.000 dibagi 1,01 pangkat 6. Nah, dimana nilainya adalah 94.205. Nah, sekarang karena GRE akan menerima, maka GRE akan memberi kontrak yang sifatnya adalah di posisi tagihan ya. Di sini ada terjadi tagihan kontrak sebesar 94.205. Padahal pada di 31 Desember 2016 itu ada kontrak forward di mana dia wajib membayar. Nah, sekarang ada tagihan, maka yang wajib membayar tadi sekarang harus dihilangkan. Jadi disaling hapus ya. Sehingga sekarang yang hutang kontraknya sekarang didebet. Nah, selisihnya itu masuk kepada OCI lagi, yaitu sebesar 277.073. Oke. Kemudian bagaimana transaksi selanjutnya? 3 bulan kemudian adalah 30 Juni.
Nah, di 30 Juni ini nilai harga pasar masih turun, tembaga turun lagi dari 2,15 sekarang 2,1. Nah, karena harga pasarnya turun, lagi-lagi selisih dari 2,2 menjadi 2,1 adalah 0,1, itu akan diterima oleh GRE dari Bro ya, dengan sebesar 200.000 dalam jangka waktu 3 bulan. Sehingga estimasi nilai wajar dari kontrak forward tadi adalah 200.000 dibagi dengan 1,01 pangkat 3, yaitu sebesar 119.118. Nah, karena tadi di awal masih sudah ada di tanggal ini 31 Maret sudah ada kontrak, nilai kontrak tagihannya adalah sebesar 94, ya kan? Sementara kalau dengan nilai yang baru, harga pasar yang baru pada tanggal 30 Juni itu menjadi 194. Maka selisihnya dari 194 dikurangi 94 itu di jurnal dicatat adanya penambahan tagihan kontrak sebesar 99.913. Dengan demikian pada tanggal ini pada Juni 30 itu nilai dari tagihan kontrak forward kontraknya adalah sebesar seperti yang perhitungannya ini 194.118 ya. 194.118. Dengan adanya jurnal ini maka nilai total kontraknya adalah 194.118. Selanjutnya pada tanggal 30 September yaitu berakhirnya kontrak forward, diasumsikan bahwa ternyata perusahaan atau GRE itu betul-betul memproduksi dan menjual dengan sejumlah 2 juta pon dan biaya yang dikeluarkan betul-betul 4 juta, dan harga pasar pada tanggal 30 September adalah 2,3. Nah, kalau 2,3 kembali lagi karena nilainya lebih besar daripada nilai kontrak, maka GRE akan menjual ke pasar 2,3, tetapi selisih 2,3 dengan 2,2 harus dibayarkan pada Bro. Kan tadi udah janji pada Bro bahwa penjualannya tetap sebesar 2,2. Nah, ini adalah jurnal untuk mencatat penjualan. Ya, dimana kalau itu dijual dengan tunai, maka kas pada penjualan sebesar 4,600.000. Berasal dari mana 4,6? Yaitu berasal dari harga jual sebesar 2,3 dikalikan dengan jumlah pon yang dijual. Tembaganya adalah 2 juta pon. Sehingga nilainya adalah 4,6 ya. Kemudian CGS-nya HPP pada persediaan adalah 4 juta, ini biaya yang dikeluarkan 4 juta. Nah, pada saat ini adalah jurnal untuk transaksi penjualan, ini untuk penjualannya. Maka ini adalah jurnal untuk penyelesaian kontraknya. Ya, settlement, penyelesaian dari kontrak forward. Dimana penyelesaiannya tadi adalah penjualannya, kan penjualannya harusnya cuma 2,2 toh, yaitu 2,2 yaitu 4,4 ya. Karena di sini sudah catat penjualan sebesar 4,6, maka dikurangi penjualan sebesar 200, sehingga sekarang total nilai penjualannya adalah 4,4. Sama seperti yang tercantum dalam nilai kontrak, yaitu sebesar 2,2 per pon. OCI-nya jangan lupa, OCI juga harus ditutup. Kenapa? Karena sekarang sudah berakhir kontraknya ya, sehingga OCI yang berkaitan sama kontrak forward itu juga harus diselesaikan. Tadi saldo OCI adalah sebesar 194.118, maka saldo ini kemudian di debit 194.118, dan kas ini diserahkan kepada Bro ya, karena sudah janji dengan Bro bahwa penjualannya hanya 2,2. Nah, kontrak forwardnya saldonya sebesar 194.118 juga diselesaikan. Karena sekarang kontrak forwardnya adalah dalam bentuk piutang ya. Ini kontrak forwardnya adalah dalam bentuk tagihan aset, jadi harus dikurangkan.
Nah, sehingga selesailah sudah transaksi kontrak forward yang dilakukan oleh GRI. Nah, kalau tadi adalah kontrak forward yang sifatnya adalah transaksi arus kas, maka di sini sekarang kita ambil contoh kontrak forward di mana adalah kontrak untuk atas nilai wajarnya ya. Jadi lindung nilai atas nilai wajar. Nah, di hal ini dikatakan ini sebuah perusahaan itu adalah memproduksi minyak, yaitu perusahaan namanya WAF ya. WAF memproduksi minyak, di mana WAF itu membeli minyak mentah dari berbagai produser dan kemudian memprosesnya lebih lanjut dan menjualnya kepada wholesaler, distributor minyak ya, gasoline. Jadi dia tuh memproduksi minyak mentah menjadi minyaknya. Nah, biasanya WAF itu ketika dia setelah membeli minyak mentah itu dia akan langsung memproduksinya ya. Tetapi karena adanya ini some factory breakdown, jadi karena ada masalah tutupnya pabrik, maka saat ini si WAF itu punya 100.000 barrel yang belum bisa diproses ya. Prosesnya belum bisa dilakukan karena something wrong di pabriknya, dan akan diproses nanti 6 bulan kemudian setelah pabrik tadi bisa selesai dibetulkan dan bisa dilakukan produksi. Nah, untuk menjaga agar nilai dari minyaknya tadi itu tetap tidak mengalami perubahan yang banyak, atau menjaga nilai dari 100.000 barrel minyak, maka di sini WAF melakukan perjanjian kontrak forward untuk menjual. Jadi kalau dia nggak bisa memproduksi sampai 6 bulan kemudian tidak bisa memproduksi, maka WAF akan menjual 100.000 barrelnya dengan harga 90 per barrel dalam jangka waktu 6 bulan. Nah, kontrak ini akan diselesaikan secara neto. Selesai neto artinya adalah selisih dari kontrak itu akan dibayar atau diterima oleh WAF pada saat berapa nilainya pada saat kontrak tadi selesai. Nah, nilai buku dari minyak saat ini adalah 86 dolar. Sehingga kalau secara historis nilai tercatat dari minyak 100.000 barrel tadi adalah 8,6 dikalikan dengan 100.000 barrel atau sebesar 8.600.000. Kemudian pada tanggal 1 November kontrak tersebut ditandatangani, tapi tidak ada jurnal yang harus dibuat. Kenapa tidak ada jurnal yang dibuat? Karena pada tanggal penandatangan kontrak itu tidak ada kas yang dibayarkan maupun kas yang diterima. Dan kontrak itu akan jatuh tempo pada 30 April 2016. Itu dimulai dari 1 November sampai akhir April. Itu adalah selama 6 bulan. Kemudian di 31 Desember ternyata harga pasar dari minyak mentah tadi adalah sebesar 92 per barrel. Sehingga di sini perusahaan harus mencatat nilai wajar dari kontrak forward pada tanggal ini dan mengadjust atau menyesuaikan nilai dari persediaannya. Jadi persediaan minyak itu adalah item yang dihedgingkan, yang dilakukan lindung nilai, sementara kontrak forward adalah instrumen yang melindungi item yang dilindungi tadi, yang dilakukan lindung nilai ya, dengan nilai pada tanggal tersebut karena kontrak sudah ditanda tangani. Jadi sekali lagi 1 November itu tidak dilakukan entry ya, karena tidak dilakukan jurnal atau pencatatan, karena tidak ada kas yang
dibayarkan atau diterima. Nah, pada tanggal 31 Desember di mana harga pasarnya itu sekarang 92. Nah, karena harga pasar 92 padahal kontrak tadi adalah diperjanjikan sebesar 90, maka terdapat selisih 2, di mana selisih 2 ini harus dibayarkan kepada pihak spekulator atau pihak yang membuat kontrak. Jadi WAF harus membayar. Dengan demikian, maka kontrak forward tadi akan menimbulkan adanya kewajiban. Jadi P, karena dia harus membayar, maka ada kontrak forward yang sifatnya berkewajiban atau utang kontrak. Nilainya adalah 192.196, dihitung dari ini kontraknya adalah 200 tadi berapa tadi ya, 100.000 barrel ya, 100.000 barrel, dimana 100.000 barrel tadi, jadi kalau kita pakai rumus itu tadi kan notionnya adalah 100.000 barrel, jumlah yang dikontrakkan ini 92 dikurangi 90 dibagi dengan 1 plus, dikatakan di sini diskon rate-nya adalah 1%, berarti 0,1. Lamanya adalah selama 4 bulan, pangkat 4 ya. Oh sorry, 1% ya, 0,01. Nah, dengan demikian maka ini dikalikan ini ya, 2 dikalikan 100 sama dengan 200.000 dibagi dengan 1,01 pangkat 4. Ini dia. Ini kebanyakan 0 ya. 200.000 dibagi dengan 1,01 pangkat 4 yaitu 192.196. Nilai wajar kontrak forwardnya adalah sekarang 192.196 yang sifatnya dia hutang. Karena ada utang maka timbullah rugi karena perubahan nilai kontrak forward. Nah, kalau di sini kita menyesuaikan kontraknya, maka di sini kita menyesuaikan item yang dilindungi, yaitu persediaannya. Persediaan tadi yang semula harganya adalah berapa tadi ya, 80, awalnya nih historisnya adalah 8,6, 8.600.000. Sekarang karena di sini mengalami nilai dari nilai yang dikontrak adalah 90, kemudian ada naik nilai minyaknya menjadi 92, maka ada kenaikan nilai persediaan sebesar 200.000. Nah, karena nilai persediaan meningkat, maka ada keuntungan karena peningkatan nilai persediaan sebesar 200.000. Oke. Fair value-nya meningkat ya. Karena fair value meningkat gara-gara kontrak 92, maka nilai persediaannya meningkat. Ini yang disebut sebagai ini ya, a mix attribute model ya. Model yang mix itu baur ya, model bauran, dimana di balance sheet di neraca dilakukan perhitungan historical cost dan fair value ya, untuk persediaan itu sendiri ya. Secara historical cost nilainya adalah ini 8.600.000, tetapi secara nilai wajar nilainya sekarang menjadi 8.800.000 gara-gara ada jurnal yang kedua ini. Nah, selanjutnya pada 31 Maret dimana kontrak ini tadi selesainya adalah kapan tadi selesainya? Kontrak tadi akan diselesaikan di 30 April ya. Nah, karena perusahaan membuat
laporannya 3 bulanan, maka 31 Maret dimana harga daripada minyak sekarang adalah 89. Nah, kalau harga minyak tadi 89 dan ini diharapkan dianggap akan terus, harga ini akan tetap sampai dengan jatuh waktunya nilai kontrak, maka WAF itu akan menerima. Kalau tadi dia harus membayar karena harganya lebih tinggi dari nilai kontrak, di sini karena harganya lebih rendah dari kontrak, maka WAF akan menerima dari spekulator sejumlah 100.000 dalam jangka waktu 1 bulan. Dari manakah 100.000? 100.000 ini dihitung dari selisih ya. Ini adalah perjanjiannya $90, harga sekarang adalah 89, jadi ada selisih $1 dikalikan 100.000 barel, maka menjadi 100.000 untuk perubahan nilai dari harga kontraknya. Nah, 100.000 kembali lagi nilai wajarnya adalah 100.000 dibagi dengan 1,01 pangkat 1 ya, karena tinggal 1 bulan. Jadi ini harusnya pangkat 1, jadi sama aja, yaitu sebesar 99010. Kembali lagi, karena dia harus menerima, maka timbullah adanya piutang kontrak. Nah, piutang kontrak ini, maka hutang kontrak yang lama itu dihapuskan karena posisinya sekarang bukan lagi merupakan hutang kontrak tapi piutang kontrak. Dengan adanya piutang kontrak, ada yang namanya untung kontrak forward sebesar 291.206. Oke. Nah, untuk persediaannya sendiri, ingat, yang satu adalah mencatat tentang kontraknya, yang kedua mencatat tentang persediaannya. Karena sekarang persediaannya memiliki nilai sebesar 89 ya. Kalau dari 92 awal tadi kan di 1 Desember itu nilainya 92 dan sekarang nilainya menjadi 89, maka ada penurunan nilai persediaan yang nilainya menurun sebesar 300.000, yaitu 100.000 dikalikan dengan 3 penurunan nilainya, jadi ada rugi di persediaan sebesar 300.000. Dan demikian sekarang nilai buku dari persediaan menjadi 8,5. Ini di sini 8,8 31 Desember, pada 31 Maret itu dikurangi dengan 300, sekarang menjadi 8,5. Atau dari nilai bukunya sebesar 8,6 sudah di jurnal di 31 Desember dan sekarang di jurnal di 31 Maret. Oke. Nah, pada tanggal penyelesaian kontrak, ini adalah berakhirnya kontrak itu setelahnya diselesaikan ya 30 April. Harga pasarnya adalah 87,5. Karena harga pasarnya 87,5, maka WAF akan menerima selisihnya dari broker komoditas ini, yaitu sebesar 90 adalah nilai yang dikontrakkan, ini adalah nilai pasar kontrak dikalikan dengan 100.000 dari 100.000 barel ya untuk penyelesaian kontrak. Jadi ini jurnal yang pertama adalah mencatat untuk penyelesaian kontrak. Nilai kontraknya adalah perusahaan akan menerima kas sebesar 250.000. Kemudian jangan lupa forward kontraknya berakhir, harus ditutup, dan selisihnya itu masuk sebagai laba dari kontrak forward sebesar 150.990. Sementara untuk persediaannya, karena sekarang harganya dari 30 ini dari 31 Maret 89 semula sekarang menjadi 87,5, maka kembali lagi ada penurunan nilai. Karena nilainya menurun, maka inventorinya nilainya berkurang sebesar 150.000. Ya, ini perhitungannya, dan ada rugi persediaan sebesar 150.000. Jadi, kalau kita summary-kan, kalau kita ringkas efek hedging terhadap earning atau terhadap laba rugi, maka akan tampak seperti ini. Untuk persediaan, ingat ya, karena ini adalah persediaan ini adalah yang dihedgingkan,
item yang dihedgingkan, sementara kontrak forward adalah instrumen yang melindungi persediaan tadi. Di Desember, 31 Desember persediaannya di adjust 200, kemudian Maret dikurangi 300, April ini juga berkurang lagi 150, maka ada perubahan sebesar 250 rugi ya. Sementara adjustment untuk kontraknya adalah 192 dan seterusnya, ini sesuai dengan jurnal-jurnal tadi, total nilainya adalah 250. Perhatikan di sini bahwa antara yang dihedgingkan dengan instrumennya itu terjadi saling hapus ya. Saling hapus. Sehingga secara keseluruhan kontrak ini membuat perusahaan efeknya adalah 0 karena saling hapus. Nah, itu yang disebut sebagai kontrak yang efektif. Nah, sekarang bagaimana kalau contoh lain adalah berupa kontrak opsi ya. Tapi di sini adalah kontrak opsi untuk transaksi arus lindung nilai arus kas. Contohkan di sini, sebuah perusahaan itu menandatangani kontrak pada 15 Januari 2016, di mana kontrak ini harganya adalah 1.000 ya. Kontrak ini adalah harganya 1.000, kontrak opsinya, yang menyatakan bahwa akan menetapkan pada tanggal 31 Januari 2015 ini akan menetapkan harga per galon fuel ya. Fuel itu lagi-lagi bahan bakar ya. Untuk 100.000 galon bahan bakar itu ditetapkan harganya adalah $1 per galon. Nah, opsi ini akan berakhir nanti 31 Mei 2016. Berarti dari Januari sampai Mei. Nah, pada tanggal Januari perusahaan harus mencatat. Kenapa harus mencatat? Karena perusahaan harus, sekali lagi, namanya opsi itu kalau mau digunakan, opsinya sendiri harus dibeli dulu, ya kan? Maka judulnya adalah ini membeli opsi, kontrak opsi untuk bahan bakar sebesar 1.000. Ini dapat kreditnya, ini harusnya ini kredit ini ke sini ya. Kurang ke sini, ini harusnya debit. Ini yang ini kredit. Nah, dibayar dengan kas sebesar $1.000. Nah, pada tanggal 31 Maret 2016, kenapa dilakukan adjustment? Sekali lagi karena perusahaan juga membuat laporan selama 3 bulanan atau laporan kuartalan ya, setiap 3 bulan. Nilai pasar dari minyak bahan bakar tadi adalah sekarang 1,25. Oleh karena itu ada kenaikan yang ditetapkan tadi kan cuma $1 ya. Sekarang ada laba sebesar 0,25, yaitu 1,25 dikurangi kontraknya sebesar 0,25. Sehingga kontrak opsinya itu mengalami peningkatan, yaitu sebesar ini ya, hitungannya dengan menggunakan present value, nilai sekarang. Jika diskon rate nya adalah 6% setahun atau 0,5% sebulan, maka seperti tadi nilai pasarnya ini ya, rumusnya adalah sebesar 25 dibagi dengan 1,005 pangkat 2. Pangkat 2 ini karena Maret ke April ya. 31 Maret tadi berakhirnya kontrak kapan? Oh, Mei, Maret ke Mei. Jadi 2 bulan. April, Mei 2 bulan. Jadi ada 2 bulan. Maka nilainya sekarang adalah 24.752. Nah, karena tadi semula sudah didebet 1.000 untuk menjadi 24, maka didebet lagi sebesar 23.752. Sehingga total nilainya itu sama dengan perhitungan berdasarkan nilai wajar atas kontrak opsi. Nah, kemudian pada tanggal 31 Mei
perusahaan itu membeli, ternyata sekarang harga pasar dari minyak per galonnya adalah 1,3. Akibatnya apa? Perusahaan akan menerima pembayaran karena dari opsi kontrak atas perbedaan harga, ya. Jadi dia beli, perusahaan akan membeli dengan harga 1,3, yaitu 1,3 dikalikan 100.000. Ini hitungannya ya, 1,3 dikalikan dengan 100.000 galon. 100.000 galon bahan bakar, dan akan membayar kas sebesar 130.000. Nah, selisihnya itu tadi, karena kan janjinya dia akan hanya membayar 100.000 saja, maka selisihnya tadi akan diterima sebesar kas 30.000. Ini selisihnya ya, 1,3 dikurangi 1 dikalikan 100.000. 1,3 kali 1 dikurangi 1, maaf, dengan 100.000 dapat 30. Nah, jangan lupa opsi kontraknya tadi itu adalah sekarang berakhir. Tadi sudah, ini semula bersaldo debit sebesar 42, ini bersaldo debit sebesar 24.752, maka sekarang dikredit 24.752 untuk menutup, dan selisihnya itu adalah OCI, ya. Nah, kemudian kapan OCI ini kemudian dihapuskan? OCI ini dihapuskan ketika perusahaan sudah menggunakan persediaan tadi, ya. Kalau kemudian persediaan tadi itu dijual, maka atau kemudian digunakan, maka penggunaannya itu akan masuk ke dalam HPP pada persediaan yang nilainya adalah sebesar nilai persediaan tadi 130.000. Nah, sedangkan OCI-nya, karena OCI-nya tadi ada dua ya. OCI yang pertama timbul di sini 23.752. OCI yang kedua 5248. Ini dicatat sebagai OCI ini dibebankan pada laporan laba rugi dengan pembebanan HPP-nya, sehingga jurnalnya adalah OCI pada HPP, pembebanannya pada HPP, ya. Sehingga HPP untuk produksi minyak ini akan berkurang sebesar 29.000. Nah, selanjutnya adalah contoh tentang hedging untuk masih tentang arus kas tetapi menggunakan kontrak future, ya. Contohnya di sini adalah pada tanggal 1 Desember 2016 sebuah perusahaan utilitas itu masuk ke dalam sebuah kontrak future untuk membeli 100.000 barrel minyak yang akan dikirimkan pada 31 Januari 2017. Nah, di mana harganya adalah ditetapkan berdasarkan kontrak future ini sebesar 1,4007 dolar per galon. Jadi di sini harganya per galon, tetapi yang dibutuhkannya adalah 100.000 barrel. Nah, minyak ini itu dipasarkan di NYMEX, yaitu sebuah pasar komoditas, di mana di pasar ini diperdagangkan kontrak future itu adalah berdasarkan satu kontrak terdiri dari 1.000 barrel, di mana masing-masing kontrak ini merupakan atau meliputi 42.000 galon per barrel. Nah, oleh karena perusahaan utilitas ini membutuhkan 100.000 barrel, maka dia harus membeli 100 kontrak. Kenapa? Karena untuk setiap kontrak, yaitu 100 kontrak, itu terdiri dari 1.000 barrel, sehingga total nantinya yang harus diperoleh adalah 100.000 barrel. Oke, sehingga dia harus punya 100 kontrak. Nah, harga untuk per kontraknya adalah 100 dolar. Oleh karena itu, pada tanggal 1 Desember 2016 dihitunglah berapakah biaya yang harus dikeluarkan untuk membeli future kontrak ini adalah 100 dolar dikalikan dengan 100 kontrak, yaitu 10.000 dolar. Jurnalnya adalah
kontrak future pada kas sebesar 10.000. Selanjutnya pada akhir tahun 2016 perusahaan utilitas harus menilai kontrak tersebut berdasarkan nilai pasarnya. Nah, laporan di NYMEX harga pasarnya adalah sekarang 1,4050 per galon. Harga pasarnya ini mengalami peningkatan ya, karena tadinya 14007 menjadi 14050. Nah, oleh karena nilai kontraknya meningkat, maka future kontraknya akan bertambah nilainya, yaitu sebesar selisih dari harga antara harga pasar dengan harga kontrak dikalikan dengan item yang di hedgingkan. Kenapa 4.200.000? Karena tadi dikatakan adalah terdiri dari 42.000 galon per barrel, dimana dibelinya adalah 100 barrel, sehingga ada 4.200.000 galon. Jurnalnya adalah karena meningkat nilai kontraknya, maka ada OCI yang harus diakui. Ini OCI diakui ya, sebesar 18.060. Selanjutnya, ketika pada tanggal selesainya kontrak 31 Desember, ternyata nilai dari kontrak future ini adalah sebesar 13995. Nah, perusahaan itu membeli di pasar sebesar 100.000 barrel, yaitu 4.200.000 galon dengan harga 13995 dikalikan 4.200 galon atau sejumlah 5.877.900 ya. Nah, sebelumnya perusahaan harus menilai dulu, karena pada tanggal 31 Januari perusahaan membeli tapi belum menggunakan pembelian tersebut untuk kegiatannya, sehingga di sini harus menilai ulang kontrak future-nya, menilai berdasarkan harga pasar, maksud saya, bukan menilai ulang, dimana dengan harga penurunan tadi yaitu 13395 terakhir pada tanggal 31 Desember 2016. Di sini yang tahun lalu nilainya adalah 14050, sehingga selisihnya terjadi penurunan nilai kontrak future dikalikan dengan 4.200.000 galon, itu adalah sebesar 23.100. Nah, karena nilainya menurun, maka future kontraknya berkurang, dikredit sebesar 23.100 dan OCI-nya didebet sebesar 23.100. Oleh karena itu, kalau kita melihat dari jurnal awal sampai terakhir nilai future kontraknya, ini saldo dari future kontrak itu adalah 10.000 awal ketika membeli, kemudian ada penambahan nilai, dan kemudian ada pengurangan nilai karena menyesuaikan dengan harga pasar, sehingga sekarang future kontraknya bersaldo debit sebesar 4.960. Sedangkan OCI-nya pada 31 Desember ada peningkatan OCI, ada untung, kemudian pada 2017-nya ada rugi, sehingga sekarang OCI-nya adalah bersaldo. OCI itu kalau rugi itu bersaldo apa ya? Debit juga ya, bersaldo debit. Oke. Nah, bagaimana penyelesaian dari transaksi ini? Nah, perusahaan pada akhir periode kontrak, di sini perusahaan akan membayar kepada pihak future kontraknya sebesar 4.960, karena tadi sisanya tadi adalah ini 4.960. Bukan membayar ya, karena ini nilai kontraknya itu menjadi lebih rendah, sehingga perusahaan akan menerima dari future kontrak sebesar 4.960. Jurnalnya adalah kas pada kontrak future, atau pada intinya jurnal ini adalah untuk menghapus kontrak future yang sekarang sudah diselesaikan ya. Sedangkan perusahaan membeli dari pasar dengan harga pasar yaitu yang lebih rendah tadi sebesar
1.3995 dikalikan dengan 4.200.000 galon. Di jurnal persediaan pada kas sebesar 5.877.900. Jadi ini untuk mencatat pembelian. Selanjutnya, pada akhir periode, jumlah tadi yang masih ada OCI, tadi kan masih sisa OCI sebesar ini, masih bersaldo debit sebesar 5040 OCI-nya itu harus diselesaikan. Ini OCI sebesar minus 5040 atau bersaldo debit itu harus diselesaikan, yaitu ketika ini OCI yang tadi ditangguhkan itu akan diakui ketika sudah ini mempengaruhi terhadap laba perusahaan, rugi laba rugi perusahaan ya. Nah, dalam hal ini terjadi adalah ketika perusahaan itu menjual produknya, di mana produknya dijual dengan harga 8.400.000. Oleh karena itu, sekarang nilai dari OCI tadi dibebankan, ini charge dibebankan dalam laporan laba rugi sebagai HPP, yaitu OCI yang tadi bersaldo debit sekarang OCI-nya dikredit ya, supaya menghilangkan OCI yang bersaldo debit dengan membebankannya pada CGS, sehingga sekarang CGS perusahaan akan bertambah sebesar nilai OCI-nya yang bersaldo debit. Itu kenapa kemudian dikatakan laba rugi perusahaan yang semula ditangguhkan sebagai OCI sekarang diakui dalam laporan laba rugi sebagai pembebanan HPP. Nah, selanjutnya adalah contoh untuk lindung nilai, yaitu atas nilai wajar ya, atau fair value hedge. Dimana dicontohkan di sini adalah untuk kontrak forward, yaitu tentang komitmen pembelian. Mana kontrak forward ini berisi tentang komitmen pembelian. Diasumsikan pada tanggal 1 Januari 2016 sebuah perusahaan itu setuju atau membuat persetujuan untuk membeli 100.000 liter minuman dari sebuah pabrikasi untuk jangka waktu 6 bulan ke depan, yaitu pada 30 Juni 2016 dengan harga $15 per liter minuman. Harga ini adalah harga minuman per 1 Januari. Nah, untuk ini agar perusahaan dapat mengambil keuntungan dari sebuah perubahan harga karena adanya perubahan harga di pasar, maka perusahaan ini kemudian membuat perjanjian dengan spekulator yang semula, yaitu kalau perusahaan tersebut melakukan sebuah komitmen pembelian, maka sebetulnya harga belinya sudah disepakati sebesar $15 per liter. Tetapi dalam hal ini perusahaan ingin melakukan perubahan di mana dia masuk ke dalam sebuah perjanjian dengan pihak spekulator untuk nantinya melakukan pembayaran untuk secara variabel dengan menggunakan kontrak forward yang fix, yang tetap dengan spekulator, di mana harga tetap itu disepakati sebesar harga yang sama, yaitu $15 per liter. Nah, di sini dikatakan bahwa sebetulnya perusahaan ini sudah membuka atau membuat elemen tetap dari sebuah transaksi komitmen menjadi elemen yang tidak tetap. Nah, untuk tahu lebih lanjut mengenai itu bisa ditanyakan melalui komen atau melalui kuliah melalui online ya. Nah, di sini yang dihedgingkan adalah exposure dari harga, yaitu antara perusahaan dengan
supplier. Supplier di sini adalah perusahaannya adalah perusahaan yang tadi itu yang ingin membeli minuman 100.000 minuman, sedangkan suppliernya adalah pihak pabrikasi atau manufacturer yang menjual minuman. Ini adalah item yang di-hedgingkan. Sementara exposure untuk melindungi nilai tersebut dilakukan kontrak forward yang merupakan instrumen dari lindung nilai. Nah, perusahaan sebetulnya di sini sudah memiliki komitmen pembelian yang sudah pasti, yaitu untuk membeli minuman dari sebuah manufacturer. Distiller ini adalah pembuat minuman yang sifatnya adalah non cancelable, tidak bisa dibatalkan. Dan perusahaan juga kemudian ikut atau setuju untuk membeli kontrak forward dengan pihak spekulator, ya, untuk melakukan kontrak forward dengan pihak spekulator. Nah, di sini pada tanggal 1 Januari tidak dilakukan jurnal karena baik itu kontrak forward maupun komitmen pembelian dan kontrak forwardnya itu belum ada transaksi apapun untuk komitmen pembelian antara perusahaan dengan pembuat minuman dan antara perusahaan dengan spekulator. Jadi belum terjadi, yang ada hanyalah transaksi di luar transaksi keuangan, yaitu membuat perjanjian. Kemudian pada tanggal 31 Maret, 3 bulan kemudian, diasumsikan harga pasar dari minuman tadi adalah 13 per liter. Nah, di sini perusahaan secara tidak langsung, karena harga daripada minuman tadi turun, maka perusahaan mengalami keuntungan yang belum direalisasi, dimana tadi yang dikontrak forwardkan adalah nilainya berapa ya, $15 per liter. Dia butuh berapa? 100.000 ya, $15 per liter untuk 100.000 liter. Nah, di sini ada kenaikan nilai sebesar 200, yaitu berasal dari $15, yaitu nilai kontrak forwardnya, dengan 13 adalah nilai pasar pada tanggal 31 Maret, maka terdapat 2 dikalikan 100.000 atau 200.000. Ada 200.000 keuntungan yang belum direalisasi. Nah, jika diasumsikan, di sini asumsinya adalah tingkat suku bunga diskontonya adalah 0,5% per bulan, maka seperti rumus yang sudah dipelajari di depan, yaitu nilai wajar itu dihitung dari jumlah nosional atau jumlah yang dihedgingkan dikalikan dengan kurs forward saat ini dikurangi dengan kurs forward menurut kontrak dibagi dengan 1 plus R pangkat T, ya. Dengan demikian ketemulah ini hitungannya 200.000 dibagi dengan 1,005 pangkat 3, ya, pangkat 3, ketemunya adalah 197.030, ya. Jadi di sini ada dua yang untuk kontrak forward dengan nilai wajar itu selalu adalah multiple, ya. Yang pertama adalah untuk item yang dihedgingkan, yang kedua adalah untuk instrumen hedgingnya. Jadi di sini instrumennya yang kita lakukan penilaian nilai wajar, dan kemudian yang kedua adalah item yang dihedgingkan. Nah, karena item hedging instrumennya adalah kontrak forward dan terjadi penurunan nilai 200.000 yang nilai sekarangnya adalah 197.030, maka terdapat gain yang belum direalisasi sebesar 197.030. Jurnalnya adalah debitnya kontrak forward, kreditnya adalah gain yang belum direalisasi. Selanjutnya dihitung juga
nilai wajar dari item yang dihedgingkan, yaitu dalam hal ini adalah komitmen pembelian dari perusahaan. Nah, komitmen pembeliannya itu mengalami rugi yang belum direalisasi. Kenapa rugi? Karena perusahaan di sini berkomitmen untuk membeli dengan harga $15, tetapi hasilnya adalah nilai sekarangnya adalah menjadi $13. Maka seperti biasa dalam sebuah transaksi hedging itu selalu terjadi ini yang berlawanan ya, yang saling hapus. Sehingga kalau dalam kontrak forwardnya ada unrealized gain, maka dalam komitmen pembeliannya terjadi unrealized loss atau rugi yang belum direalisasi dengan nilai yang sama di jurnal kedua. Kemudian pada tanggal 30 Juni di mana kedua kontrak tadi bisa diselesaikan atau disettle berdasarkan harga pasar, dan harga pasarnya sekarang adalah 14,5, maka jurnalnya adalah sebagai berikut. Jurnal yang pertama ini adalah jurnal untuk penyelesaian kontrak forward. Jurnal yang kedua adalah jurnal untuk penyelesaian persediaannya ya. Maksud saya bukan persediaan tapi penyelesaian dari komitmen pembelian yang sekarang sudah dilakukan pembelian karena sudah jatuh tempo. Nah, jurnal yang pertama adalah perusahaan akan menerima kas dari spekulator sebesar 50.000. Dari mana 50.000 ini? 50.000 berasal dari nilai harga pasar dari minuman itu sekarang adalah 14,5. Nah, 14,5 ini ketika dijual di pasar, perusahaan hanya memperoleh 14,5. Padahal sesuai dengan perjanjian kontrak forward harusnya memperoleh $15. Sehingga selisih daripada harga pasar dan harga kontrak itu merupakan kewajiban dari pihak spekulator untuk dibayarkan kepada perusahaan. Nah, oleh karena itu sekarang ada kas sebesar 50.000. Ini adalah selisih 15 dikurangi 14,5 nilai pasarnya. Yang dihedgingkan adalah 100.000 liter dari minuman. Nilainya adalah 50.000. Jadi terima kas di debit. Kemudian jangan lupa, karena ini adalah penyelesaian kontrak forward, maka saldo terakhir dari kontrak forward adalah 197.030. Itu dari mana saldonya? Ini di 31 Maret nilai daripada kontrak forwardnya adalah 197.030. Nah, nilai ini harus dihapus karena sekarang transaksinya sudah jatuh tempo. Sehingga selisihnya itu menjadi rugi yang belum direalisasi atas kontrak forward. Sedangkan di sini komitmen pembelian itu sekarang diselesaikan, di mana komitmennya adalah 197.030 dan perusahaan akan memperoleh whisky minuman yang merupakan persediaan perusahaan yang dibeli dari pasar dengan harga 14,5, ya kan, sehingga dia akan nilai persediaan adalah 1.450.000 dan kemudian perusahaan harus membayar sebesar 1,5 karena dia tadi harus sesuai dengan kontrak, dia harus membayar berdasarkan kontraknya. Oleh karena itu selisihnya terjadilah unrealized gain sebesar 147.030. Nah, kelihatan di sini, maka masing-masing rekening akun dari komitmen pembelian dan akun dari kontrak forward ini saling hapus. Begitu juga dengan laba rugi yang belum direalisasi juga terjadi saling hapus juga, ya kan? Yang satu di debit, yang satu di kredit. Jadi ada saling hapus. Selanjutnya jangan lupa untuk mengerjakan tugas PPT ini
untuk menguji apakah sudah memahami materi lindung nilai. Dan jika ada pertanyaan, silakan tulis di komen. Moto kita hari ini adalah develop your character so that you are a person of integrity. Artinya, kembangkanlah karakter saudara sehingga saudara menjadi orang yang berintegritas. Sampai di sini paparan saya untuk materi lindung nilai bagian pertama, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.